Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspirasi kali ini bener-bener spesial banget karena kita bakalan ngobrol sama arsitek senior. Pengalamannya banyak banget dan kita akan liput salah satu hasil karyanya yang punya banyak cerita, punya banyak sudut si rumahnya ini yang dinamakan The House of Many Angles. Oke, dan terima kasih Pak Irianto sudah berkenan. Selamat datang. Siap. Selamat datang di The Home. Wih, kita terima kasih banyak sudah berkenan untuk berkolaborasi juga bareng Pak Irianto Purnomo Hadi ya Pak, lengkapnya ya, dari Antara Arsitek. Dan ini kalau teman-teman yang belum tahu, beliau sudah berkecimpung di dunia arsitektur berapa tahun Pak? 37 tahun tadi ya? Tadi kan kita udah jumlah 37. Luar biasa, pengalamannya luar biasa banget. Dan ini kayaknya bakalan jadi spesial episode juga karena kita bisa menggali banyak hal tentang karyanya di sini ya Pak. Nah, Insya Allah. Boleh tahu dulu Pak sebelum kita bahas untuk karyanya, ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Pak? 800 kurang dikit, mungkin 780-an gitu ya. Kemudian luas bangunan ya, sekitar 400 sampai 500 dua lantai. Oke. Dan dari semua karya-karyanya Bapak, boleh tahu nggak Pak, kenapa ini keistimewaannya apa nih Pak di The Home ini Pak? Pertama, saya rasa rumah ini spektrum apresiasinya lebih terbuka. Dia mudah disenangi oleh orang banyak. Saya pernah dapat komentar malah dari salah satu arsitek yang berkunjung ke sini. Pada waktu dia belum datang, dia lihat rumahnya, oh ini bukan style saya, katanya begitu ya. Tapi begitu datang dan dia bilang, ternyata walaupun ini bukan style saya, tapi kok saya bisa menikmati. Dan itu emang kita rasakan sih Pak, pas ketika tadi masuk, ternyata dia juga punya banyak sudut, punya banyak ceritanya, dan perasaan ketika kita masuk ke dalam rumahnya juga berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita bahas masuk ke dalam rumahnya, ini ada yang satu mencuri perhatian saya juga nih Pak. Ini satu area apa sih Pak disebutnya? Seperti area outdoor, tapi yang bikin menarik bentukan si atapnya. Ya. Pada waktu digambar sebetulnya seperti biasa ya, saya menduga ini cocok buat swimming pool gitu. Tapi ternyata mereka tidak menginginkan, mereka artinya klien rumah ini ya, terus membiarkan ini menjadi rumput, taman ya. Rumah ini tadinya dirancang untuk klien khusus untuk ditinggali. Oke. Seiring berjalan waktu, pada saat rumah ini belum jadi pun, akhirnya klien itu memutuskan untuk membuat rumah ini terbuka, bisa disewa. Oke. Karena katanya rumahnya terlalu besar ternyata. Gitu ya. Baik, oke. Nah, pada saat ini menjadi fasilitas yang semi publik ya. Nah, saya rasa tadinya outdoor area-nya terbatas sehingga timbul pemikiran untuk ini dijadikan satu tempat yang bisa dipakai gitu. Disinilah kenapa banyak kursi juga, banyak mejanya seperti ini juga ya Pak? Karena kalau misal ada kegiatan yang lagi berlangsung oleh si penyewa, dia bisa tumpah ke sini. Oh iya. Dan ini juga ada asbak, jadi kelihatan bahwa yang ngerokok cuma boleh di sini. Gitu. Oke. Di sini nggak boleh ngerokok. Nggak boleh di dalam. Tapi kenapa bentuk atapnya tidak dibikin ya lempeng-lempeng aja Pak, lurus-lurus aja gitu? Ini satu challenge kan. Kalau kita bikin sesuatu belakangan, bagaimana supaya dia bisa seolah-olah bersamaan waktunya. Gitu. Oke. Bukan suatu tambahan yang kelihatannya nggak pas. Nah, satu tips yang saya pakai adalah bahwa rumah ini kan bersegi-segi tuh dari segi denah ya. Kemudian secara penampilan juga akhirnya jadi bersegi-segi. Iya. Makanya The Home itu singkatan dari The House of Many Angles. Rumah yang banyak sudut-sudutnya. Sudut itu yang saya pakai sebagai satu penyama antara desain yang ini yang dihadirkan belakangan dengan rumahnya. Ini kan bergerigi kan? Iya, jadi seperti bergerigi. Jadi sudut-sudut ini bisa related dengan rumah ini. Setuju. Oke, keren. Dan aku kalau ngelihat juga ini Pak, ternyata materialnya juga dibedain ya Pak untuk si kaca tempernya ya. Ini kan pakai nako di samping dia nggak mahal, terus juga mengurangi kesan solid dan kesan masif. Secara fungsional juga udara lebih leluasa. Iya. Jadi udara panas yang terperangkap di atas bisa keluar. Kalau nggak nanti panasnya terperangkap di situ, radiasi jadi panas. Jadi berbagai hal bisa diambil manfaatnya dari keputusan untuk membuat satu bentuk yang bersegi. Gitu. Baik. Dan untuk, tadi kita juga belum nanya Pak, untuk semua desainnya rumahnya, termasuk di dalam, termasuk landscape-nya, apakah semua dari Antara Arsitek juga Pak? Iya. Jadi nggak ada konsultan lain yang terlibat. Ada waktu itu
saya kerjasama dengan seorang interior designer, namanya Cevi. Dia asist saya untuk menyelesaikan ini. Sekarang saatnya kita ini Pak, membahas si bangunannya ini sendiri Pak. Ini gimana Pak? Ada cerita khusus untuk bangunannya ini? Oke. Tadi kan kalau emang kita lihat dibikin ada agak sudut-sudutnya berbeda-beda ya, nggak langsung kotak-kotak siku gitu ya. Jadi kalau dibahas atau dijelaskan secara lebih teknis, ini kan ada 2 jalan yang nggak siku. Ini, tanahnya nggak kotak seperti pada umumnya gitu. Dan ini di hook ya. Iya. Jadi pada saat membuat rancangan ini, saya kemudian memutuskan untuk mengambil referensi garis yang ini dan garis yang miring. Oke. Sehingga pada saat denahnya itu mengambil 2 referensi, tentu kan ada sudut yang tidak seperti umumnya, yaitu ini dibuat 60 derajat berpotongan dengan slight angle atau 90 derajat terhadap yang jalan yang di sana gitu. Kenapa dimiringkan? Juga ada maksud, kalau dia miring itu banyak peluang untuk menjadikan dia lebih spontan kesannya, lebih rileks gitu. Karena pada waktu kita putuskan, kita belum tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah itu yang menarik gitu ya. Dan juga ini menunjukkan satu kepribadian yang lebih rileks dari si pemiliknya. Jadi ini maunya menggambarkan si pemiliknya kepribadiannya itu tidak kaku, rileks. Saya bisa kasih gambaran ya. Kalau misalnya bangunan pemerintahan ya, ada sikap menyudut selalu 45 derajat. Supaya kelihatan kaku wibawa gitu, formal ya. Kita masuk di sudut yang miringnya tapi 45 derajat, ada sayap-sayapnya. Itu kan kaku ya. Kelihatan jaim. Nah kalau ini mau kelihatan rileks, jadi kayak nyelonong aja gitu. Nah ini yang mudah-mudahan terasa dan rasanya memang demikian. Iya sih, langsung kayak kelihatan. Dan satu lagi juga kalau aku pas ngeliat tuh ini Pak, ini kan banyak sekali bukaannya, didominasi sama jendela-jendela sebanyak itu juga ya Pak? Iya, nggak ada hierarki jadi. Dan emang sebetulnya kalau kita lihat tadi sebenarnya awalnya tadi di balik layar kan kita udah cerita juga teman-teman sama Pak Ir. Sebenarnya pintu utamanya sebelah sini tadinya ya Pak ya. Yang ada tulisannya ininya ya, House of Many Angles-nya. Tapi ini justru nggak pernah dipakai. Karena terlalu formal. Jadi orang-orang nyelonong aja. Iya sih, karena semua juga ada pintunya dan tinggal buka aja. Tinggal dibuka. Terus kalau kita lihat di sini juga ada sebenarnya tadinya apakah berupa garasi? Iya emang garasi sebenarnya. Karena ruangnya terbatas untuk penyimpanan. Ini ada orang yang latihan angklung tiap minggu. Sehingga naruh peralatannya di sini. Dan dia juga tetap masih punya akses langsung ke dalamnya, Pak? Iya. Dan yang di situ juga kelihatan untuk servis areanya gitu. Iya, jadi pos satwa biasanya dibuat sebagai tambahan. Ini juga tambahan, tapi jadi ini diupayakan supaya ini jadi bagian integral dari rumahnya. Kemudian masih bisa menjadi lorong untuk ada parkir tersembunyi. Ada parkir motor. Terus ini juga aku ngelihat pas ketika kita mau ke rumahnya juga, ini kan terasnya juga dinaikin ya Pak, dan dibikin ternyata bersudut-sudut juga mengikuti. Ngikutin rumahnya. Rumahnya ya. Iya. Wow. Jadi kelihatannya lebih spontan gitu. Iya. Ya apa adanya, ketemu gini. Nah itu yang saya bilang menjadi informal gitu. Siap. Baik. Nah terus satu lagi Pak, sebelum kita masuk ke dalam, aku mau nanya juga. Kenapa tiba-tiba akhirnya ada 2 masa bangunan seperti ini, Kak? Iya, sebetulnya gini ya. Kalau dilihat kan ada 2 bangunan yang terlepas. Itu agak nyambung tapi. Iya, ini kan agak nyambung. Nah, kemudian ada bangunan, katakan masa utamanya yang nyelonong. Nyelonong sini. Iya. Nah, yang itu nempel, tapi dengan sudut yang berbeda dengan ini. Yang ini agak lepas. Iya, terpisah. Karena dia mau jadi rumah garden katakan, rumah taman. Jadi dilepas gitu. Kan ada lehernya itu kan? Iya, sini kan. Jadi ada lehernya supaya ini kelihatan sebagai pavilion yang independen. Nah, sebetulnya kalau dilihat ini tuh siku terhadap yang itu. Ya, iya sih. Kalau kita tarik ya Pak ya ke belakang ini ya. Iya. Nah, ini karena si yang gede ini nyelonong begitu, jadi lebih istilahnya nggak terlacak gitu. Siap. Nah itu juga efek yang memang bisa diharapkan dari itu. Dan nanti teman-teman kita akan lihat ada ceritanya menarik juga. Tadi kita udah dikasih tahu di belakang layar ketika di ruangan itu. Tapi nanti kita akan bahas setelah kita masuk kali ya Pak. Iya, Kita boleh masuk Pak. Dari mana nih Pak? Pintunya banyak. Ya terserah ya. Kamu masuk dari sana, saya masuk dari sini. boleh.
Oke, sekarang kita sudah masuk di dalamnya ya Pak. Nah ini kita sekarang berada di bagian interior masa bangunan utamanya Pak. Iya. Biasanya kan rumah emang ketika kita masuk ada living dulu. Kalau ini enggak karena pintunya banyak ya Pak ya. Jadi tiba-tiba dan juga nggak ada hierarki, langsung aja ketemu meja makan gitu ya. Dan memang pada waktu saya bertemu Pak Pongki sebagai owner, saya baca pribadinya. Kemudian saya usulkan rumah yang seperti ini denahnya, dan nggak berubah dari mulai pertama kali coret. Dan menurut pengakuan Pak Pongki, ini gue banget katanya gitu. Oh, oke. Dan untung memang demikian, karena menurut saya tugas seorang arsitek itu adalah menerjemahkan pribadi si pemiliknya, sehingga si rumahnya menjadi representasi dari pemiliknya, bukan monumen buat arsiteknya. Dan jadi itu kita kan bukan buat rumah buat kita pajang. Kita buat rumah tuh buat pemilik. Iya. Itu yang mau saya share sama yang muda-muda juga. Setuju. Baru dari situ kan kelihatan. Maksud saya arsitek yang muda-muda maksudnya. Iya, tahu. Ya ada sih kita ya. Iya. Kelihatan saya udah berumur, jadi ya saya bilang muda-muda. Berarti untuk stylingnya sendiri, desainnya di area dapurnya ini sendiri gimana nih Pak ceritanya Pak? Ya sebelumnya kita mundur dulu ya. Ini rumah ini kan ada kayak garis-garis itu, yang seperti papan ya, seperti country house gitu ya. Oke, oh iya yang di situnya. Oke. Sebelumnya saya langkah mundur dulu. Ini tanahnya dulu aslinya seperti huruf P. P. Itu ada tanah sebelah itu milik Pak Pongki juga, yang panjang. Oh tadinya sebelah sini. Ya jadi P kan. Nah itu dibawa developer. Waktu itu tornya adalah bikin rumah yang bergaya country karena kayaknya udah saturated yang minimalis dan sebagainya gitu. Oke. Jadi saya desainin rumah yang dengan papan-papan seperti rumah country gitu. Ya, rumah luar kota lah ya. Ya. Pak Pongki juga punya selera yang demikian karena kesan rumah yang di luar kota kan lebih humble, lebih unpretentious, lebih terbuka ya. Jadi meminjam tor yang di sana, kemudian ini dipilih untuk bergaya demikian. Nah, kalau rumahnya udah bergaya demikian di luar, itu sambungan ke dalamnya menjadi udah lebih ketahuan suasananya kayak apa gitu. Nah, jadi kira-kira kalau dilihat ke dalam ini kan, saya rasa bahan-bahan yang dipakai itu bukan bahan-bahan yang terlalu mewah gitu ya. Iya. Misalnya ada gantungan ini, terus ada raknya. Detail-detailnya dibuat supaya nggak terlalu sophisticated, artinya nggak terlalu sophisticated, nggak terlalu canggih lah, kayak biasa aja. Ini kan berarti digantung, ditatakin. Iya. Kemudian ini lantai kayu di atas tanpa plafon. Ini tuh berarti emang flooringnya udah pakai kayu ya Pak? Ya ini kayu yang di atas. Oke. Jadi juga memberikan kesan apa adanya gitu ya. Dan maaf Pak, berarti ini bukan cor-coran beton gitu juga, bukan ya? Pasti bukan. Wow, ini jarang banget sih teman-teman kita temuin kalau zaman sekarang. Artinya kalau dia jujur dalam arti penampilannya kan lebih berkesan ya. Iya. Nggak pura-pura gitu loh. Ya ini lantai ya lantai gitu, tapi bisa jadi plafon. Dan juga jadi hemat karena nggak pakai plafon. Oke. Tapi kan mesti dipikirin caranya buatnya gitu. Iya, cara. Dan kemudian satu lagi, manajemen kabelnya gimana? Kalau nggak punya plafon, mau ada lampu, ada kabel putih dijepret-jepret gitu kan? Nah itu yang biasa terjadi. Nah ini kok nggak ada? Ya tanya aja kenapa. Oke, terus teman-teman tadi dikasih bocoran juga ada lukisannya artis ternama gitu, pelukis ternama nih sebelah situ. Artis bernama. Ada tanda tangannya beliau di situ. Yang katanya juga sebenarnya itu screenshot HP aja ya Pak? Ini seperti gambar kerja dari HP saya gitu. Padahal tulisannya biasa banget tuh, diperpanjang sampai atas balok. Tapi setelah dipajang begini menjadi satu yang berkesan seni. Tapi juga bersamaan bisa menggambarkan bagaimana rumah ini diproses begitu. Dan dipajang di sini juga jadi nyambung juga. Tapi ya walaupun begitu, walaupun screenshot saya tanda tangan juga lah. Baik. Ada tanda tangannya di situ teman-teman. Oke. Nah, terus ketika kita ngelihat lagi, kita berarti sekarang berada di tengah-tengah ya Pak ya antara. Ya ini yang tadi saya bilang, ini 60 derajat ketemu sama yang ini. Sini. Kan terjadi kekacauan di sini nih. Lihat nih. Jadi ada tangga ketabrakan sama ini. Nah ini mesti dijinakkan nih semuanya. Oke. Bagaimana dinamika yang terjadi di sini dijinakkan gitu, supaya nggak liar ya. Justru itu dinamikanya jangan hilang. Iya. Kita tangkap dan kita kontrol sehingga orang nggak merasa overwhelmed, nggak merasa kayak terlalu heboh banget gitu. Terlalu heboh.
Salah satunya dengan apa tuh Pak yang untuk mengontrolnya tadi? Ya terutama pertemuan ini kan kita perlu define. Ini ada dari sebelah sini ada ceiling, dari sebelah sana ada ceiling, terus tiba-tiba ada bolongan untuk ke atas. Untuk tangga kan? Bagaimana menjinakannya? Bagaimana tangga ini menyelusup di antara itu? Ya. Dan ini kan tangganya. Kalau saya cerita lebih teknisnya, ini kan ada di tengah-tengah pola lantai ini nih. Jadi ini dibuat cukup, tapi kemudian mengerucut karena dinding ini tidak memungkinkan selebar ini gitu ya. Tapi paling enggak mukanya itu kelihatan lebih menerima, kemudian dia menyesuaikan diri, malah 2 kali menyesuaikan diri gitu. Iya. Belok gitu. Nah ini yang membuat dia jadi lebih spontan ya, lebih candid. Terus juga kalau kita lihat di bagian atasnya situ kan juga dindingnya dibedain juga ya Pak warnanya? Ya itu ya seperti bukan afterthought ya, perkembangan. Kayaknya enak digelapin gitu. Ya. Terus pilih warna yang gelap. Suatu yang beda juga. Sehingga dia menjadi lebih kontras terhadap alam di luar kan, hijaunya jadi lebih kayak di bingkai ya. Iya. Oke. Dan juga ada tangga ke bawah sini. Ya. Ini menuju untuk ke toiletnya ya Pak? Ke toilet umumnya. Oke. Ya. Kita coba lihat ya Pak. Dan terus ternyata di sini ada lengkungan juga yang dipakai ya Pak? Karena kalau bangunan umum, kalau cuci tangan nggak usah harus nunggu orang yang pakai kan. Gitu. Oh iya, karena ini kan juga dipakai untuk Oke. Nah ini WC sama wastafel juga. Jadi orang kalau mau menyelesaikan urusannya, keluar udah bersih. Gitu. Ya, jadi di sini ada wastafel ya? Iya, jadi ini tips juga ya, kalau ada powder room, sebaiknya sediakan wastafel juga. Kalau perlu lebih bersih lagi di sini, tapi ini supaya orang pakai powder room atau WC tamu, orang luar nggak harus nunggu untuk bersih tangan, dan dia juga udah selesai begitu keluar gitu. Dan untuk di dalam sini juga masih kerasa nuansa apa ya, kayak country konsisten menurut saya. Ini kan ada garis-garis gini kayak papan ya, padahal ini kan semen. Ini kan papan semen. Ya. Walaupun di bawahnya ada apa? Ya ini berarti ya motif yang kayaknya dari Jawa Tengah ya. Ini tapi saya nggak tahu pabriknya persisnya di mana. Itu kan juga sama. Iya, yang ada di sini ya. Jadi motif-motif ini kita pilihin warnanya supaya semuanya jadi cocok. Tapi juga saya perlu sampaikan juga, sebetulnya warna atau color scheme-nya bermula pada saat pilihan hijau ini udah ditentuin. Oke, baru yang lainnya ikut. Untuk rumahnya kan ngikutin yang di luar kota tadi. Iya. Tapi tetap masih ada unsur Indonesianya dengan motif-motif seperti batik ini ya Pak? Ya gitu? Bisa secara nggak sengaja. Ya, tapi kan feel ini juga lebih rileks ya. Kayaknya lebih tradisional lah gitu ya. Lebih kayak di kampung lah gitu ya. Iya. Walaupun ini udah masuk kota sekarang yang kayak gini-gini kan. Iya. Oke. Nah ini kita lihat Pak, di sini kita kesini dulu. Ini kalau rumah-rumah biasa disebut ruang keluarga. Oke. Jadi ini tempat kita bercengkrama katakan gitu. Wow. Secara khusus. Ini beda lagi ketika kita masuk ruangan sini. Ya karena ruang ini di-treat sebagai pavilion. Oke. Kalau pavilion kan separate dari rumah utama, kelihatan gitu. Ini kan ada lorong yang mana lorong itu kiri kanannya kaca. Oh iya. Tadi mungkin juga perlu dilihat tuh ada bunyi-bunyi air dikit di lorong ini. Oh iya. Ini tambahan dikit nih menjadi transisi, terus ditambah nuansanya dengan suara gitu. Dan kita masuk ruang ini jadi seperti ada jarak yang dinyatakan ya. Iya. Kelihatan transisinya. Bener-bener ketika masuk ke sini kayak apa tadi? Tempat yang lain. Ya tempat yang lain. Nah kenapa ini bisa menjadi seperti pavilion? Karena secara maksimal 3 sisinya terbuka. Oh ya, sini. Dan 3 sisi ini kita lihat taman semua. Iya. Nah kan jarang ya ada kesempatan di mana satu ruangan itu bisa punya 3 sisi terbuka ke taman. Sehingga kalau terjadi demikian udah pasti seperti pavilion karena dia tuh independen ya. Ini nggak 4 sisi karena dia nyambung ke rumah ya. Jadi tinggal 3 sisi yang terbuka. Dan langsung terasa lebih rileks sih Pak ketika di sini. Iya, secara rasa orang kan memang punya bawah sadar bahwa alam itu adalah sesuatu yang menenteramkan gitu. Iya. Pada saat alam itu ramah ya, kalau alam lagi ngamuk ya itu juga. Iya betul. Nah ini semacam istilah zaman sekarang healing place. Nah healing place. Bener banget sih. Jadi saya menemui dari berbagai pengalaman yang saya temui, ternyata healing itu benar-benar bukan sekedar sebutan, tapi ternyata orang memang perlu recharge dengan rasa tenang gitu ya. Karena dengan melihat hijau-hijau gini ternyata
Kalau misalnya diukur detak jantung misalnya, saya yakin dia turun detak jantungnya. Akan lebih rileks. Itu efek natural. Dan itu ya salah satunya dari arsitektur tadi ya yang Bapak Iya, iya. Jadi kita kan sebagai arsitek, seperti yang tadi off screen saya bilang, arsitek itu bukan sesuatu untuk sekedar dilihat saja, tapi lebih jauh lagi, bukan pengalaman visual, tapi pengalaman rasa. Dan yang lebih kerasa adalah ya si rasa itu sendiri. Ya karena misalnya hijaunya kan merge sama dalamnya nih. Hijau menjadi bagian dalam gitu. Jadi batas-batasnya jadi baur sehingga ruangnya nggak menjadi kira-kira nih berapa. Mungkin 5x6 tapi udah bukan 5x6 lagi. Iya. Udah spongy dalam arti kata udah larut gitu. Iya. Dan lebih jauh lagi di seberang jalan ada pohon, seberang sana ada pohonnya gede-gede lagi. Terasa. Ya berasa walaupun kalau nggak dibilangin nggak tahu. Iya sih. Nah itulah. Tapi arsitek kan mesti tahu. Gitu kan? Betul Pak. Keren. Oke, ruang ini kan tadi saya sebut sebagai pavilion ya, karena dia terbuka ketiga sisi. Tapi di balik apa yang sudah terasa ini ada satu posisi khusus lagi yang bukan tersembunyi, ada tapi kalau nggak ketahuan potensinya. Betul. Nah ini tempatnya. Oke. Tapi untuk mendapatkan rasa yang saya maksud, saya putar dulu ya. Oke. Ini posisi standar lah ya. Nah, coba saya duduk sini. Oke. Hap. Wah. Oh. Wah. Kita tuh langsung dapat view yang benar-benar menghadap taman dan itu panjang dan semuanya hijau kayak nggak di Jakarta. Iya, iya. Setuju. Ini kan di Cilandak. Tapi ya kayak di Cilandak. Wow, keren. Dan tadi di off screen juga kan kita sempat diskusi ya Pak. Boleh kita bahas nggak yang tadi itu Pak? Katanya sempat Bapak pernah invite ya? Dengar ceritanya. Dengar ceritanya. Ada seorang yang menjadi pasien dengan psikolognya atau psikiater, saya kurang paham. Mereka sesinya di sini. Dan si pasien ini hampir mau bunuh diri. Dulunya pernah lagi di treat ya. Ya, lagi di treatment. Terus ketika duduk di sini malah bener-bener bisa orang yang udah mau bunuh diri masih bisa ngerasa gitu intinya. Jadi perasaan itu bisa menghujam ke dalam walaupun kepada orang yang sudah hampir pernah putus asa. Gitu. Satu poin yang membuat saya merasa worth gitu. Ternyata arsitektur powerful juga. Iya. Gitu. Keren teman-teman. Kita lanjut lagi ngelihat yang lainnya. Nah, aku mau tanya dulu nih Pak. Ini kan ada satu ruangannya ownernya berarti. Ini ruangan kamar tidur owner, kamar tidur utama. Jadi ini satu tempat yang tersisa untuk mereka jadikan private. Pada saat ada kegiatan ya si penyewa bisa sesuai dengan batasan yang sudah disepakati, mereka di sini di sana. Nah, pemilik itu monitoring di dalam. Oke, berarti walaupun disewa ada orang-orang di luar, pemilik tetap di dalam sini. Makanya ada screen tambahan supaya privasinya lebih terjaga. Ya. Kemudian tadi belum sempat ngomong ya, karena rumahnya ada yang nyelonong gitu. Itu ada sisa ruangan di luar nih. Oh iya ini. Ada patio apa istilahnya? Mungkin patio ya. Saya arsitek tapi nggak ngerti-ngerti banget. Ya ada yang menyebut taman tengah, ada yang menyebut ini. Jadi ini sisa ini diharapkan bisa buat bercengkrama juga. Iya sih. Satu lagi juga, dengan adanya ini bisa ada jendela. Makes a big difference karena dari dalam kan berarti ada jendelanya. Iya. Nah tiap ruangan tuh kalau jendelanya banyak akan menjadi lebih lunak ya, lebih terbuka. Setuju. Kalau enggak kan misalnya kalau ini bukan ruangan terbuka kan nggak ada jendelanya. Solid semua gitu kan. Dari dalam maksudnya. Iya, dari dalamnya. Dan ini untuk ke service area juga. Itu ada dapur yang buat persiapan. Terus ini kalau rumah-rumah normal kan ini rumah ART ya, asisten rumah tangga. Di sana ada tempat cuci jemur, itu gudang sebelah sana. Nah ini seperti industrial kitchen supaya nggak babak belur ya. Jadi kalau orang nyewa mungkin bisa juga minjem si dapurnya ini ya Pak ya. Iya. Oh iya emang kayak industrial kitchen banget ya ini ya. Ya stainless steel. Oke. Kalau pakai bahan yang kurang tough ya repot ya. Perawatannya susah ya Pak. Ya. Dan ini juga ada akses langsung keluar itu ya Pak? Ini ke garasi. Oke. Ini ruang kantor, di sini ada CCTV-nya juga. Oke. Kemudian itu musola. Oke.
Jadi tiap rumah pasti ada sisi belakangnya untuk support gitu. Untuk support area depannya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin Pak? Itu aja. Oke, kita lanjut berarti ke Oke. atas. Nah ini namanya library. Oke. Dan bener-bener berbeda lagi pas kita sampai di atas sini. Ini kan bangunan utama 2 lantai, jadi ini bagian yang tertinggi. Atapnya kan juga tinggi, sehingga pada saat ruangan ini sudah dibungkus oleh atap, ada kesempatan untuk membuat ceiling yang tinggi. Iya. Dan benar-benar tinggi sekali sih Pak. Berasa lega banget di atas sini. Memang ini tempat yang paling banyak orang bisa ngumpul, sehingga skalanya kan jadi lebih layak kalau luas volumenya juga membesar ya. Dan ini juga jadi kontras karena dari bawah tadi mungkin lebih intimate, terus di sini tiba-tiba terbuka kan. Tiba-tiba terbuka. Dan ininya juga sih Pak, ketika aku melihat built-in furniture-nya ini tiba-tiba warnanya juga berubah. Iya, jadi ini dulu warnanya coklat. Oh gitu. Artinya warna plywood ya. Tapi waktu itu ada yang lecet-lecet. Terus karena lecet pengen dikasih warna, jadi ini kesempatan untuk milih warna yang mungkin unusual ya, karena ada resiko pakai warna yang kuat, itu bagaimana nantinya. Iya. Jadi mesti hati-hati pilih warna yang unusual, yang kuat, apakah dia nanti justru apa namanya intimidating atau dia justru memberi nuansa yang istilahnya soothing ya, artinya ternyata menenangkan juga. Gitu. Dan ini menurut saya karena dia deep, jadinya mungkin pada saat yang sama mendekat gitu, tapi pada saat sama juga luas. Jadi ada 2 perasaan yang berbeda tapi menjadi satu. Kayak intim tapi kayak ya luas juga gitu. Iya gitu. Karena mungkin ada mixnya di atasnya putih itunya. Ya dan juga kan orang kalau lihat ini kayu kan udah biasa warnanya. Jadi hampir semua orang yang datang ke atas ya terkejut melihat warna lemari dengan warna ini. Termasuk di atasnya plafonnya situ juga. Ya ini dibuat supaya kelihatan nyambung-nyambungnya. Gitu. Tadi juga kan kita udah cerita untuk rumahnya juga disewakan ya Pak ya. Ada juga yang misal mau nyewa area lantai 2-nya tok sini juga bisa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini umumnya cocok buat rapat. Ya. Kalau misalnya ada yang rapat bisa disiain screen TV di situ, terus layar ke sana. Ada yang pernah pakai buat RUPS selama 5 hari. Saya rasa jadi kayak rapat di rumah gitu ya. Iya sih. Nah itu yang mereka cari, ada pemandangan kayak gitu. Iya sih. Coba kita buka ya Pak. Dan ini juga menyesuaikan pastinya, hordingnya juga tinggi mengikuti. Nah itu kan kelihatan posisi yang apa istilahnya yang menyenangkan gitu. Karena di luar itu ada pohon dua jejer kiri kanan jalan yang gede. Saya nggak tahu tuh pohon apa namanya, tapi gede banget kan. Iya. Nah kalau dilihat dari sini seperti menjadi bagian dari punya kita gitu. Iya. Nah ini ada tempat yang Instagramable. Iya nih. Ini saya buat mak-mak. Jadi kayak buat di sini terus langsung foto. Kan gitu bisa. Gitu. Oh iya, sama ada pantulan ininya ya Pak ya di sininya ya. Oh iya. Kalau foto di sini mesti side light, jangan backlight kalau nggak siluet kan. Oh ya, kata Pak. Nah ini kamar. Nah ini sebelumnya saya bocorin. Ini rumah sangat ABG karakter gitu. Karena kenapa tuh Pak? Coba aja lihat, saya susah ngomong ya. Jadi kita kayak apa ya, dari sini kan juga nggak yang terlalu luas dulu, tiba-tiba kita di sini. Tapi sebenarnya luasnya area sini ya dong, tapi sebenarnya atasnya ruangannya kecil tapi kompak lah ya. Terus plafonnya kan seperti attic yang memang attic ini. Ini kan attic. Kesannya tuh intimate gitu. Jadi intimate. Kayak dipeluk gitu ya Pak ya, kita di sini gitu. Ya. Wow. Dan sekali lagi pemandangan hijaunya hadir terus. Sini ada, situ ada. Wow. Nah ini kan seperti pavilion yang tadi kan, 3 sisi terbuka ya. Nah itu yang memberi satu karakter yang tidak bisa diabaikan, tapi tidak secara sadar dinikmati gitu. Iya. Tadinya saya pikir mereka mau buka Airbnb tadinya. Oh gitu Pak. Tapi mereka rasa mungkin repot kalau Airbnb. Kalau Airbnb saya udah pasti nginep. Saya ikut ya Pak. Iya. Ini itu berarti posisi berada di atas garasi.
Oh, di atas garasi. Yang tadi sempat sedikit terlepas tapi masih ternyambung gitu ya Pak? Sebenarnya. Ini kan yang siku, terus ketemu yang mencong, yang library yang mencong kan. Oke. Boleh kita lihat yang sebelah sini. Ini ruang pakaian kan, kalau Airbnb cukup segini gitu. Terus ini kamar mandinya. Oke. Dan kamar mandinya juga cukup luas. Tidak berlebihan lah gitu. Memanfaatkan sisa ruang di bawah atap. Terus ada lagi kan Pak? Oke. Ini sebetulnya kamar tapi belum dipakai jadi kamar. Jadi tadinya saya harapkan kalau Airbnb saya tidur sini, anak-anak saya tidur sana. Tapi belum terjadi. Karena ternyata tidak disewakan di Airbnb. Iya. Tapi ini jadi ruang serbaguna yang kalau lagi mau sholat, misalnya dan sebagainya, bisa pakai ruangan ini. Ini ada wardrobe-nya. Cuman yang ruang sini juga ketinggian ceilingnya beda juga ya? Iya, saya manfaatin atap yang tinggi kan, jadi saya manfaatin juga. Ini ya kamar mandi dan gudang ya? Gudang. Ini buat koper-koper misalnya kalau rumah dipakai ekstra. Oke, jadi udah. Dan ini kamar mandi. Juga. Kamar mandi ada jendela besar, tapi private diberi film kabur. Oh iya. Ini dibuat terpisah masing-masing dan ada wastafel satu. Oke. Jadi emang benar-benar apa ya, komplit juga lah istilahnya. Ketika emang disewakan dan orang mau pakai. Iya. Oh, ternyata ceilingnya juga tetap dibuat ini ya? Iya, jadi temanya berlanjut. Karena ceilingnya miring tinggi, jadi saya manfaatin volume yang bisa saya pakai. Baiklah. Siap. Ini murah meriah, ya relatif ya. Kayak gini kan kalau kita beli di mana-mana misalnya bisa jutaan. Ya. Ini saya rasa nggak sampai 1 juta gitu, ratusan ribu aja. Oke. Toko yang besar yang kita mungkin sama-sama tahu ya. Tinggal kita milihnya aja. Tinggal gimana kita? Bahkan yang tadi yang di library itu yang ada lampu gantung. Iya kan banyak tuh Pak, yang lampu gantungnya. Oke. Kalau misalnya orang beli lampu kayak gitu kan ngebayanginnya 100 terus nolnya ada 6 di belakangnya, 100 jutaan. Ini itu nggak nyampe Pak? 3 rontok, jadi di bawah 10 juta. Wow. Tapi itu ketika ditaruh di sini emang kayak wah elegan dan. Tapi nggak walaupun persisnya 10,5 juta. Oke. 3. Iya 3. Satunya 3,5. Kan bisa saja misalnya lampu ini harganya puluhan juta atau ratusan juta. Ya. Nggak perlu lah. 10,5 juta juga udah oke. Tinggal gitu gimana? Nggak tergantung mahal. Tergantung yang milih. Yes. Yang milih siapa Pak? Nggak tahu saya. Oke, kita sudah selesai house tour rumahnya dengan insight-nya bener-bener dalam nih Pak kali ini bersama Bapak obrolannya. Alhamdulillah. Dan yang aku tangkap utamanya kayak aku pikir arsitektur cuma sebuah visual, tapi ternyata enggak setelah ngobrol banyak sama Bapak. Justru arsitektur bukan sesuatu yang tujuannya untuk visualisasi. Kalau misalnya hanya sebagai sebuah produk visual itu cuma bangunan doang. Arsitektur mesti bisa lepas dari batasan-batasan yang terukur itu menjadi sebuah rasa. Nah baru lo jadi arsitek. Gitu. Aku mau jadi arsitek, enggak deh, udah ketuaan. Oke. Terus aku mau nanya lagi Pak, dari 37 tahun ya Pak tadi ya berkarya di bidang. 87 lulus. 87 lulus sampai sekarang dan masih aktif? Iya dong. Guys, itu apa nih Pak yang paling berkesan sepanjang perjalanan karir Bapak? Jadi ada beberapa hal ya. Kalau secara internal ke pribadi, arsitektur itu akan terus menarik kalau ada hal-hal yang baru yang belum kita buat dan kemudian terbersit menjadi sebuah ide gitu ya. Dan kita menunggu untuk itu menjadi. Jadi bukan saja kliennya yang menanti itu mewujud, tapi bahkan arsiteknya gitu. Nah kan jadi seru kan, bukan mengulang-ulang gitu. Oh ya. Nah dengan demikian ya seharusnya seorang arsitek tuh tidak memulai proyek dengan memanfaatkan library contoh-contoh yang sudah dibuat gitu, tapi mendekatinya dengan pandangan yang fresh sehingga dia berpeluang untuk memunculkan hal-hal baru yang dia sendiri belum lakukan sehingga kan jadi semangat. Yeah. Karena kalau berulang-ulang kan bosan lama-lama gitu ya. Itu aja, nggak ada yang exciting. Jadi kalau ada hal-hal baru itu yang memotivasi, itu satu ya.
Yang kedua, di luar dari fee yang dilunasin, ada bonusnya. Bonusnya adalah pada saat melihat bagaimana air muka kliennya itu pertama lega, terus cerah gitu. Jadi dia merasa ini sebagai sebuah, ya nangkepnya gini, saya menghadiahi mereka sebuah rumah. Nah pada saat mereka bisa menerima itu sebagai hadiah karena mereka sangat appreciate. Benar. Itu di luar dari fee yang saya terima, itu satu harga yang juga sangat mahal. Misalnya sebagai contoh ya, saya datang ke rumah yang selesai gitu, mungkin sekitar sebulan kemudian saya datang, terus ownernya begitu datang menyambut saya, terus mereka bilang, ini suami istri, kita belum keluar rumah nih sebulan ini Pak. Gitu. Itu kan kalau kayak gitu-gitu, walaupun udah dibayar fee-nya masih dibayar lagi sama apresiasi itu. Jadi itu bukan monumen berarsiteknya, tapi itu adalah satu haven ya. Haven itu artinya sesuatu yang dimana si pemilik itu nyaman gitu untuk mereka tinggal. Dan itu seperti sebuah hadiah yang terbaik untuk mereka karena mereka mau menikmati hidup itu antara lain di dalam rumah tersebut. Dan memang kan waktu-waktu yang dihabiskan dalam satu rumah itu kan relatif panjang kan ya. Dan umumnya orang-orang yang buat rumah secara serius tuh membuat rumah sebagai rumah terakhir buat mereka. Dan itu kan penting ya. Jadi amanahnya besar gitu. Ya jangan main-main, jangan mengecewakan mereka. Mereka mau tinggal di situ sampai sisa-sisa waktunya. Kan berat kan? Ada contoh lain misalnya. Ada rumah yang udah hampir jadi atau udah jadi waktu itu. Terus menjelang jadi itu si pemiliknya ulang tahun. Ya saya kasih dong ucapan selamat ya ulang tahun. Saya bilang mudah-mudahan ini menjadi hadiah yang terbaik, hadiah yang baik ya, hadiah yang baik gitu. Terus bahasa Inggrisnya dia balas gini, ya Mas, this is the best ever birthday present that I have ever had. Wah meleleh dong. Wow. Itu yang memotivasi arsitek. Jadi kita merasa sudah berhasil memberikan yang terbaik buat mereka, gitu ya. Keren banget. Terima kasih banyak Pak Irianto. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Teman-teman buat yang pengen ngobrol, konsultasi juga bisa ke Instagramnya Pak Irianto atau Antara. Jadi Instagram saya juga bolehlah di DM irianto.ph. Kemudian saya juga baru buka satu IG untuk studio saya, Antara Architects. Itu baru ada satu gambar doang, tapi bisa DM segitu juga. Jadi ya terserah mau DM kemana. Biasanya DM-nya ya preliminary, nanya-nanya gini gitu. Tapi kalau benar-benar mau bikin rumah kan nggak cukup DM-nya. Kita mesti ketemu muka, sesuaikan frekuensi dan sebagainya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video kali ini. Bener-bener beda, deep banget obrolannya, banyak dapat inspirasi. Jadi yaudah, thank you, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kita juga Wicakson, Miftah Jana, dan Instagram Inspira Homes. Terus ada TikTok kita juga, Wicak Miftah. Dadah, sampai jumpa lagi.